Sebelum dimulai, bagi kalian yang ingin membaca dalam bentuk PDF, telah saya sediakan linknya di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1 bagian 2. Apa-apaan? Dia seharusnya minta maaf setidaknya. Wayne mendengus setelah mengucapkan selamat tinggal pada Philip. Pakaian yang sekarang diwarnai dengan bir, dulunya milik ayahnya dan sudah cukup tua dalam hal tekstur dan desain, membuatnya cukup langka. Dia awalnya berencana untuk menghadiri pertemuan sosial formal dengan pakaian itu, tetapi sekarang dia harus membuat persiapan lagi. Pada akhir hari, aristokrasi tidak lebih dari sekelompok makhluk yang matanya tidak bisa melihat penampilan seseorang. Pakaian secara alami adalah bagian dari permainan, jadi apa yang baru saja terjadi benar-benar tidak dapat diterima. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Wayne berada di bagian bawah masyarakat kelas atas, jadi apa gunanya dari memiliki pakaian bagus? Sebaliknya, pakaian lusuh ini bisa menandakan kelemahan pemilik, dan karenanya sangat berguna bagi seseorang yang ingin berada di bawah perlindungan atasan mereka. Sebuah pakaian seperti ini adalah yang harus dimiliki bagi dia untuk memainkan peran seorang bangsawan yang lemah di panggung pertunjukan. Jadi sampai dia mengambil peran karakter lain, dia berada di bawah asuhannya. Itulah mengapa itu bahkan lebih tak tertahankan daripada biasanya untuk melihatnya dinodai. Itu benar. Sebuah suara di sampingnya berdentang, mendorong Wayne untuk berbalik untuk melihat sumbernya. Cukup, itu sudah cukup. Suaranya berubah suram seiring dengan suasana di sekitarnya. Seandainya Philip menjadi saksi dari perubahan ini, dia akan terkejut tanpa kata-kata. Kurang dari 1/10 lebih besar dari. Wayne bukan tipe orang yang ekstrovert, ia hanya tidak suka berbicara dengan orang lain. Untuk melakukan itu dia harus membuat lapisan demi lapisan karakter ketika dia mati-matian berusaha untuk berpura-pura dia adalah tipe yang ekstrovert dan efusif. Maaf kawan, aku benar-benar tidak bisa menangani kedok semacam itu sehingga kamu harus mengurus sebagian besar dari itu. Ikton telah beralih dari kepribadian sebelumnya juga. Bahasanya sekarang begitu tidak disempurnakan sehingga tidak ada bangsawan yang berani tertangkap menggunakan bahasa itu. Tidak perlu. Jika kamu benar-benar minta maaf, berlatihlah beberapa dari kesenangan ini. Bangsawan tingkat bawah seperti kita harus berusaha keras untuk menenangkan mereka yang berada di atas. Hidup semakin sulit. Saya berpikir bahwa begitu kita mewarisi baroni kita akan dapat bergabung dengan rakyat aristokrasi. Ujian yang tak tahu malu dan ingratiation. Hanya dua hal itu saja yang mengganggu omong kosong dari saya. Apa yang kamu bicarakan? Petani harus berurusan dengan hal yang sama. Tidak peduli siapa yang lebih parah, semua orang yang bekerja di bawah seseorang harus menjadi semacam penjilat. Dan itu sebabnya aku tidak pernah ingin menjadi dewasa. Ya ampun, aku merindukan hari-hari ketika kita cukup riang untuk mengayunkan tongkat di sekitar dan berpura-pura menjadi Dragon Slayer. Tidak ada jalan kembali, jadi jangan pikirkan itu. Bagaimanapun, hanya belajar untuk menyanjung orang lain. Dan Brainlet tampaknya menjadi kandidat yang baik untuk berlatih, kan? Bahkan jika kita mengacaukannya, kerugian kita akan kecil. Bagi para bangsawan eselon yang lebih tinggi atau mereka yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam hidup, pada dasarnya mereka yang telah melihat semuanya, tidak ada yang bisa memuaskan mereka kecuali dibuat dengan sempurna. Itulah sebabnya mereka harus mendapatkan pengalaman setiap kali mereka memiliki kesempatan. Benarkah? Ya lain kali kita bertemu dengannya, aku akan berusaha ekstra keras untuk memasang wajah. Ya, seperti itu. Tidak ada yang tidak suka basa-basi. Jika seseorang yang Anda ajak bicara merasa terganggu pada Anda, itu berarti bahwa kemampuan Anda untuk melakukan percakapan belum ada di sana. Ikton, saya tahu ini sulit. Saya akan menebus kesalahan Anda dan Anda bisa menebus kesalahan saya, itu kesepakatan kita. Tetapi Anda tidak bisa berhenti mencoba mengatasi kelemahan Anda sendiri karena itu. Bukannya kita akan bersama satu sama lain selamanya. Meskipun Wayne mungkin lebih cerdas daripada orang kebanyakan, dia benar-benar kalah dalam hal atletik. Dan Ikton adalah kebalikannya. Jika mereka dari tipe yang sama, mungkin mereka akan menjadi pesaing. Karena alasan inilah mereka bersyukur atas kenyataan bahwa tak satu pun dari mereka berpikir satu sama lain seperti itu. Itu tidak biasa bagi raja tetangga untuk bersahabat satu sama lain. Tetapi karena mereka adalah putra ketiga dan keempat dari keluarga mereka, mereka tidak diindoktrinasi dengan permusuhan dari masa lalu. Itu sebabnya mereka begitu dekat. Yang paling penting, mereka memiliki chemistry. Apakah begitu? Jadi, bagaimana dengan apa yang kita diskusikan dengannya? Benar-benar mengerikan. Wayne tidak ragu sesaat sebelum menjawab pertanyaan temannya.
Bagi seseorang seperti dia untuk berada di pucuk pimpinan fraksi itu terlalu berbahaya untuk suatu situasi. Tapi, bukankah pria itu mudah dimanipulasi? MHM itu benar. Faksi ini, sejujurnya, adalah tempat pembuangan sampah. Anggotanya hanya ada di dalamnya untuk memanfaatkan status mereka sebagai bangsawan, dan sama sekali tidak tertarik untuk mengembangkan tanah mereka. Seperti anak kecil dengan pedang besi, mereka menyalahgunakan otoritas rejeki nomplok mereka. Mereka tidak mencapai apapun, namun terlalu percaya diri untuk percaya bahwa mereka maha kuasa. Orang-orang ini tidak bisa diselamatkan. Bahkan seseorang seperti Wayne dapat mengerti bahwa dia hanyalah seorang bangsawan yang sepenuhnya biasa, tetapi mereka tidak bisa. Faksi itu penuh dengan orang-orang semacam itu. Aman untuk mengatakan bahwa karena ini, fraksi memiliki masalah besar. Kerajaan Sorceros yang menyimpan biji-bijian di ibu kota adalah perkembangan yang mengganggu karena mereka secara teoritis memiliki kendali penuh atas harga pasarnya. Mereka pasti akan menaikkan harga karena panen kami yang buruk tahun ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataan bahwa para bangsawan yang optimis tentang perangkap yang begitu mencolok dan telah mengubah tanah pertanian mereka menjadi hanya menanam tanaman komersial bukanlah minoritas. Mentalitas mereka adalah bahwa bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka dapat melewati kelaparan dengan mengimpor gandum dari kerajaan Sorceros. Bahkan jika harganya sedikit lebih tinggi. Banyak bangsawan yang mendarat di faksi ini memiliki mentalitas ini. Meskipun dia berusaha secara halus mengisyaratkan bahaya melakukan hal itu, sikap mereka jelas menunjukkan keyakinan mereka bahwa mereka sendiri tidak akan terpengaruh olehnya. Mereka bertekad untuk mewujudkan rencana mereka. Kita kehilangan banyak tenaga kerja kita dalam perang itu. Sangat mudah untuk melihat bahwa mereka terpaku pada keuntungan jangka pendek berdasarkan bagaimana mereka mendistribusikan tenaga kerja yang tersisa sendirian. Untuk melepaskan keuntungan kecil dan sebaliknya fokus pada keuntungan jangka panjang seharusnya sudah masuk akal bagi mereka yang berada di puncak hierarki. Jadi, bahkan berpikir untuk merampok karavan gandum kerajaan penyihir adalah bukti bahwa dia punya kerusakan otak. Tentunya tidak ada yang cukup bodoh untuk tidak mengerti bahwa menyerang karavan yang mengibarkan bendera kerajaan Sorceros akan diperlakukan sebagai deklarasi perang dan akan menghasilkan pembalasan serius. Bahkan jika dia ini, tunggu sebentar, apakah kita ditipu? Mungkin saja mereka sedang diatur dan dia tidak tahu apa tujuan pria itu. Mungkin itu bukan pilihan yang buruk untuk menerima lamarannya. Tidak, bukankah kamu terlalu banyak berpikir? Mungkin karena dia benar-benar idiot sehingga dia tidak mempertimbangkan konsekuensi potensial sama sekali ketika dia datang dengan rencana itu. Hei, sekarang, Wayne tersenyum getir. Untuk tidak mempertimbangkan konsekuensi dari menyerang kereta itu sama sekali, bisakah idiot sebesar itu benar-benar ada? Yah, jika kamu mengatakannya seperti itu. Bagaimanapun, tidak ada cara masuk akal bahwa seorang bangsawan tanpa akal sehat akan dipilih untuk mewarisi gelar keluarganya. Karenanya, Philip pasti punya tujuan. Apa yang mungkin menjadi tujuannya? Lebih baik jika kita berkonsultasi dengan Sainyas, kan? Tidak, jangan katakan padanya. Hilma Sainyas, wanita yang melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membangun faksi ini. Dikabarkan bahwa dia adalah pecinta Arul tertentu, tetapi pembentukan faksi ini tidak akan menguntungkan Arul tersebut dalam bentuk apapun. Jadi, asal-usul dana yang terlalu banyak dan koneksi yang luas tetap menjadi misteri. Mungkin sebuah organisasi, bukan individu, yang ada di belakang wanita itu. Dengan proses eliminasi yang sederhana, seseorang dapat dengan mudah tiba di mana organisasi akan memiliki kemampuan seperti itu. 8 jari. Sindikat kejahatan mengendalikan masyarakat bawah tanah kerajaan. Kalau begitu, Hilma mungkin seseorang yang bisa dengan mudah dibuang, seperti Pragawati. Tidak, intuisi Wayne memberitahunya. Beberapa percakapannya dengan wanita itu memberitahunya bahwa dia jelas bukan bidak pengorbanan yang sederhana. Bahkan, kemungkinan besar dia adalah salah satu petinggi organisasi. Untuk memiliki seseorang seperti dia berada di fraksi itu sedikit mengkhawatirkan. Meskipun beberapa bangsawan memiliki kekuatan untuk secara diam-diam membentuk fakta dengan sindikat kejahatan, Wayne tidak ingin terlibat dengan organisasi ilegal semacam itu sendiri. Justru karena mereka tidak menganggap diri mereka terlalu tinggi sehingga mereka ingin mengambil keuntungan darinya sambil mempertahankan operasi yang lancar. Mengapa? Sepertinya Anda sedang memikirkan sesuatu yang tidak akan bisa saya pahami lagi. Tetapi bukankah sudah waktunya Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Bahkan saya tahu bahwa mengatakannya kepada pria itu akan membuat kita mendapat masalah di masa depan. Kami akan menyerang karavan kerajaan penyihir di wilayah Anda, Anda tahu.
Bajingan kurus itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak mungkin orang itu tidak kehilangan kepalanya setelah ini, dan milikmu mungkin tidak akan terhubung dengan lehermu terlalu lama. Ikton sepenuhnya benar, tetapi Wayne punya ide. Dia menyetujui proposal dengan pemahaman penuh tentang risiko yang terlibat. Mungkin itu adalah rencana si idiot itu, untuk menjadikan kita kambing hitamnya dan mengantongi barang curian untuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau kita mengikuti rencananya? Kami akan berpatroli di wilayah kami sendiri dan kebetulan akan menemukan sekelompok bandit, kelompok yang bertanggung jawab atas serangan terhadap karavan kerajaan Sorcerous. Setelah itu, kita akan bunuh mereka semua. Sangat penting bahwa kita sendiri yang bertanggung jawab untuk mengurus mereka. Jika karavan seseorang diserang, tidak ada korban yang akan mundur begitu saja setelah menerima berita bahwa pelaku terbunuh. Ini berlaku bahkan di tingkat nasional. Pembalasan akan lebih dari yang dibenarkan. Inilah sebabnya mereka tidak boleh meninggalkan bukti keterlibatan mereka. Selain itu, mereka telah berhasil mempermudah mereka untuk mempertahankan kepolosan mereka dengan melukis narasi bahwa mereka hanya mengurus sebuah insiden yang kebetulan terjadi di tanah mereka. Bagaimana tentang itu? Bukan rencana yang buruk untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan Sorcerous, kan? Bahkan jika kita dicurigai terlibat, kita dapat mengatakan bahwa kita sedang berusaha membantu rombongan. Kami akan baik-baik saja selama para pelaku semuanya mati. Anda tahu apa yang mereka katakan orang mati tidak menceritakan apa-apa. Kita maju dari diri kita sendiri, tetapi kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada imam yang bisa membangkitkan orang mati. Anda tahu apa yang mereka katakan? Tidak ada dusta yang diselipkan oleh pastor. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa ada imam yang bisa dibangkitkan di kerajaan Sorcerous? Di negara di mana mayat hidup dikatakan dengan bangga berjalan di jalanan, menyiksa yang hidup. Tidak kurasa, Wayne menyeringai ketika dia setuju dengan Ikton. Terlepas dari tujuan orang itu, serangan terhadap karavan kerajaan Sorcerous bermanfaat bagi kita tidak peduli hasilnya. Tidak masalah jika serangan berhasil yang saya pikir tidak akan atau gagal, karena kerajaan Sorcerous akan siaga tinggi untuk serangan lebih lanjut di masa depan. Mereka mungkin berhenti menyimpan gandum dengan pedagang kerajaan. Dengan begitu, para idiot itu akan mendapatkan panggilan bangun dan mulai membuat rencana dengan fondasi yang lebih solid. Juga, Wayne tertawa mengejek pria itu akan melakukannya apapun yang terjadi. Apakah dia layak untuk semua kerumitan itu? Agar kita mengambil semua risiko ini hanya untuknya. Tentu saja dia tidak layak secara pribadi. Tetapi itu perlu untuk menghalangi Sainyas, wanita di belakangnya, bahkan jika itu sedikit. Dia harus berencana untuk menggunakannya untuk memanipulasi faksi dan menarik perhatian darinya, pada akhirnya memungkinkan sindikatnya untuk beroperasi dalam satu bentuk di tempat terbuka. Jika bukan itu masalahnya, tidak masuk akal bagi mereka untuk menginvestasikan begitu banyak uang pada faksi. Faksi kerajaan dan faksi nobel sudah kehilangan banyak kekuatan mereka. Jika seseorang dapat dengan bebas memanipulasi faksi ketiga dari faksi mereka, mereka akan dapat menggunakan jumlah otoritas yang menakutkan. Ini berarti bahwa Eightfinger akan bertanggung jawab atas urusan hukum dan ilegal kerajaan. Aku hanya bisa menemukan solusi sementara untuk hal-hal ini. Tapi kamu sudah berpikir sejauh ini ya? Seperti yang dikatakan Ikton, gagasan seperti itu harus di luar jangkauan dari pikiran para bangsawan, apalagi baron rendahan. Yang benar tentu saja, tidak semua baron sama. Beberapa dari mereka memiliki lebih banyak tanah daripada bangsawan dari peringkat yang lebih tinggi. Sayangnya untuk mereka berdua, wilayah mereka berukuran sesuai dengan baron, jadi mereka adalah penguasa rata-rata di kerajaan. Semua bangsawan tanpa koneksi di faksi kerajaan atau faksi nobel ingin lakukan adalah untuk lebih mengembangkan tanah mereka. Agar ini terjadi, mereka punya ide bukan hanya karena mereka bangsawan, itu juga lahir dari ambisi mereka sendiri. Yang mereka inginkan adalah menjadi lebih kaya dan lebih bahagia. Itu sebabnya mereka akan memanfaatkan peluang yang bermanfaat untuk potensi maksimalnya. Tetapi bahkan jika kita beralih ke faksi yang lebih baik, kita harus membangun kembali reputasi dan koneksi kita lagi, kan? Ya benar. Mereka bergabung dengan faksi untuk mendapatkan peluang yang seharusnya tidak tersedia bagi mereka seandainya mereka bergabung dengan faksi yang lebih mapan. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan Eightfinger untuk menunjuk seorang pemimpin seperti itu ke posisi kepemimpinannya. Sepertinya bergabung dengan faksi ini adalah sebuah kesalahan. Omong-omong, apakah kerajaan Sorcerous akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan perang terhadap kerajaan? Wayne memikirkannya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak sepertinya.
Kerajaan Sorcerous adalah bangsa dengan satu kota. Mereka kekurangan tenaga untuk sepenuhnya menguasai seluruh kerajaan. Bahkan jika mereka memiliki banyak mayat hidup, mereka hanya cocok untuk pekerjaan manual yang sederhana. Mereka tidak bisa mengelola negara dengan baik. Jadi bahkan jika perang diumumkan, mereka hanya akan meminta tanah yang paling dekat dengan mereka. Itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi para bangsawan seperti kita yang tanahnya jauh dari kerajaan Sorcerous. Sekarang juga, dia mengangkat kepalan tangan saat dia berbicara dan Ikton mencerminkan gerakannya untuk memberinya kepalan. Mari kita lakukan, ya.